Oke, kembali lagi ke channel Dwi Prasetyo Utomo. Kali ini saya akan membuat episode terbaru mengenai Smart Life. Nantinya saya akan ke depan mengupload beberapa video kaitannya dengan Smart Life, yaitu bagaimana sih alat yang dibutuhkan untuk membuat Smart Life, berikutnya apa saja yang digunakan supaya bisa mengukur, terus bagaimana sih cara membaca Smart Life yang baik dan benar, bagaimana mengatur delay finder yang betul, dan pembacaan impulse response, transfer function, magnituda, dan juga pasarnya seperti apa. Oke, bagi yang pertama mengikuti video saya, jangan lupa klik subscribe, jangan lupa komentar di bawah, dan juga bagikan video ini karena subscribe Anda sangat berharga, membuat saya menjadi lebih rajin membuat konten YouTube ini. Oke, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengukur menggunakan Smart Life dan alat apa yang digunakan untuk bisa menggunakan Smart Life. Oke, yang pertama kita harus memiliki namanya sound card. Nah, ini adalah sound card yang digunakan supaya komputer itu bisa berkomunikasi dengan mikrofon. Nantinya saya jelaskan mikrofonnya. Jadi komputer bisa berkomunikasi atau mengambil datanya ya dari sound card ini. Nah, sound card ini yang menerjemahkan dari sinyal analog supaya nanti bisa dibaca oleh si komputer. Nah, kita perlu sound card. Sound cardnya harus seperti apa sih? Oke, sound card yang pertama yaitu kita harus punya, belakangnya harus ada dua output minimal 2 output, dan inputnya harusnya 2. Jadi ada input 1 dan juga nanti ada input 2 seperti ini. Nah, ini penting karena apa? Harus 2. Kenapa nggak bisa mono? Kalau mono hanya bisa digunakan untuk melihat melihat magnituda dalam bentuk oktav. Nanti yang mana yang lebih tinggi itu bisa, cukup 1 itu bisa. Tapi kalau untuk menganalisis fasanya itu harus minimal 2 seperti ini. Dan rata-rata yang dipakai untuk RTA itu pasti ada utamanya dengan menu transfer function, itu harus minimal ada 2 input sound card. Nah, harus ada 2 input. Pertama nanti digunakan untuk mikrofon, satunya untuk dikatakan untuk referensinya. Nanti saya jelaskan. Nah, ini sound cardnya. Oke, ini yang pertama sound card. Berikutnya yang harus dibutuhkan adalah mikrofon. Ini contoh mikrofon. Teman-teman bebas mau pakai mikrofon merek apapun, terserah. Jadi terserah teman-teman mau pakai mikrofon merek DBX, Audix, Edward, Behringer, atau pakai Bayer Dynamic, macam-macam, terserah teman-teman. Karena mikrofon itu sangat banyak sekali, dari masing merek itu biasanya rata-rata punya satu jenis mikrofon RTA. Jadi ini memang kenapa harus mic RTA seperti ini. Jadi memang dia ini membaca frekuensi dari 20 sampai 20 ribu. Di frekuensi tersebut ini adalah mendekati flat atau mendekati ya rata lah, dikatakan rata, tapi mendekati rata. Karena apa saya bila katakan mendekati? Karena belum tentu itu menjadi seperti garis lurus, tapi pasti ada plus minus sekian dB di beberapa frekuensi, biasanya seperti itu. Nah, ini namanya mikrofon yang sering dipakai untuk pengukuran atau RTA. Jadi seperti ini. Ini yang pertama harus punya. Nah, berikutnya apa sih selain mic? Setelah itu sound card, ada lagi yang pasti yang harus punya, itu adalah laptop. Nah, laptop di sini sebenarnya bukan hanya laptop saja, tetapi teman-teman juga harus punya softwarenya. Jadi Smart Life itu yang versi misalkan seperti yang terbaru saat ini ada 8, 7, itu memang bagus. Jadi memang bagus, dan itu memang softwarenya beli seperti itu. Jadi kalau teman-teman tanya, saya minta software, ya walaupun di Google itu disediakan banyak ya ada yang orang menjual bajakan atau dan lainnya. Nah, seperti itu. Saya perlu garis bawahi di sini, saya tidak menjual software seperti itu. Oke. Jadi silahkan teman-teman berinspirasi mencari softwarenya sendiri, saya persilahkan. Jadi teman-teman harus punya laptop yang sudah terinstall dengan software smartnya. Seperti saya anjurkan minimal di versi 7, karena nanti saya di video berikutnya saya akan menggunakan versi 7 untuk
penggunaan impulse response seperti apa nanti saya bahas lagi. Nah, jadi harus minimal harus punya laptop yang sudah terinstall Smart 7. Berikutnya nanti ada soundcard, juga ada mikrofon. Nah, nanti silahkan teman-teman cari sendiri sebenarnya mau beli atau dari mana, silahkan teman-teman, pasti banyak kok teman-teman yang lain banyak yang punya. Nah, berikutnya apa hanya ini aja yang dibutuhkan? Iya, yang dibutuhkan ya basicnya nggak banyak seperti ini, dan harganya juga macam-macam sih teman-teman, tergantung mau cari yang murah sampai yang berpuluhan juta juga banyak, mau murah dari harga 2 jutaan juga ada. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau budgetnya banyak ya beli yang ini nggak apa-apa, yang beli yang budget minim beli yang sederhana juga nggak masalah. Yang penting kan caranya, semahal apapun namanya alat adalah alat, yang menentukan bisa melihat benar dan tidaknya itu adalah dari kita yang bisa membacanya. Alat ini adalah alat membantu supaya kita bisa menganalisis dengan baik dan benar, tapi tetap kembali pegang kendalinya adalah kita, bukan dengan alat seperti ini akhirnya sound systemnya menjadi enak, ya belum tentu. Jadi ini adalah alat ukur untuk membantu kita untuk menganalisis, itu yang perlu kita bawa fungsi RTA seperti itu. Oke, terus bagaimana sih cara merutingnya? Oke, bagi teman-teman yang sudah punya alat ini, kita coba merutingnya ya. Kenapa sih harus 2 input? Oke, supaya lebih mudah saya analogikan seperti ini. Nah, mic ini saya tancapkan di nomor 1. Mic ini membutuhkan suatu input daya dari soundcard ini dengan menggunakan tombol phantom. Jadi kita misalkan nanti bisa dinyalakan tombol phantomnya, jangan lupa ketika mengukur ini jangan lupa menggunakan phantomnya untuk dinyalakan untuk jalur mikrofon ini. Oke. Nah, berikutnya apa sih yang dibutuhkan untuk bisa menganalisis? Pertama kita adalah butuh namanya output dari soundcard ini. Nah, oke. Contohnya saya punya output seperti ini ya. Saya contoh karena di sini saya pakai Focusrite 2i2. Ini ada 2 output Akai, maka ini saya colokkan. Oke. Dan kabel ini saya masukkan ke mixer nanti ke manajemen ke speaker, dan speaker itu membunyikan sinyal pink noise dari soundcard ini. Jadi yang mengeluarkan sinyal pink noise itu dari aplikasi smart yang dihubungkan melalui USB ke soundcard ini. Setelah itu outputnya ini keluar, nanti bunyi ke sebuah speaker. Nah, speaker itu bunyi diterima oleh mic ini. Oke. Terus kalau bunyi kan harusnya harus punya sinyal pembanding. Dikatakan flat, dari mana si RTA itu tahu? Apa hanya dari outputnya sinyal itu saja? Tentu tidak. Kalau hanya satu ini untuk membaca magnitudo cukup, tapi untuk melihat bagaimana waktu kedatangannya itu belum cukup. Untuk itu perlu namanya boleh dikatakan sebuah jumper ya. Jadi saya gambarkan seperti ini aja. Oke. Jadi semoga teman-teman bisa terlihat dengan jelas ya. Saya gambarkan seperti ini aja. Oke. Ini saya taruh di colokan satunya. Nah, seperti ini. Kabel ini ke arah mixer, ke manajemen, ke speaker. Speakernya di sinilah. Saya katakan di sini. Jadi speaker nanti ditangkap oleh si RTA ini. Oke. Terus RTA kan harusnya menganalisis bagaimana dia bisa tahu kalau waktu kedatangannya ini tepat atau tidak. Nah, perlu sinyal namanya sinyal pembanding atau boleh dikatakan referensinya, referen. Nah, jadi terus dia dapat referensinya dari mana? Ya, dari output soundcard ini. Oke. Berikutnya kita colokkan di sini. Oke, karena outputnya 2, satu ke mixer tadi, yang satu kalau dianalogikan seperti ini. Ya. Ini saya colokkan lagi ke soundcard 2. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, routingnya itu menjadi seperti ini. Jadi yang satu ke mixer untuk dibunyikan ke speaker, satunya outputnya ini dikembalikan ke soundcard lagi. Ya, kenapa? Inputnya itu harus 2 supaya ada sinyal pembanding. Jadi pembacanya jadi seperti ini. Yang satu ini sebagai sinyal input yang ditangkap dari sebuah speaker. Yang kedua ini adalah sinyal pembandingnya. Loh, bisa nggak sinyal pembanding itu dari komputer langsung? Ya tentu tidak fair. Kalau kita ingin membandingkan harus fair.
biar dianggap dari soundcard ini dianggap misalkan ketika, jadi yang dianggap nanti pembandingnya ya pasti dari yang diterima mikrofon ini dan sinyal yang diterima oleh soundcard ini, sehingga tidak ada penundaannya, kalaupun ada menjadi sama, ketika ada latensinya sama, sehingga tidak merancukan suatu pengukuran, sehingga ini dikembalikan lagi ke soundcard ini. Jadi yang dibutuhkan ya hanya ini. Jadi nanti teman-teman kalau punya soundcard, sudah punya kabel sudah punya mikrofon, pasti harus membuat jack XLR dan juga AK seperti ini, bikin kabel pendek, berikutnya untuk arah ke mixer seperti ini. Nah tentunya kalau misalkan teman-teman pastikan RTA ini ditaruh dalam suatu stand mic nantinya. Nah ini pasti teman-teman kan butuh kabel XLR ya, ini salah pas. Nah nanti XLR nya dicolokkan ke sini terus dihubungkan di sini, jadi ini tetap di dekatnya teman-teman. Jadi nanti mic RTA nya bisa ditaruh di stand mic lah supaya berdiri. Nah ini saya analogikan, saya contohkan seperti ini supaya langsung, jadi supaya teman-teman nggak bingung RTA tuh alurnya gimana sih, ya alurnya cuma hanya ini aja. Nah seperti itu. Bagaimana supaya komputer bisa membaca ini? Nah tentunya supaya komputer bisa membaca ini, teman-teman butuh namanya kabel USB. Ini contoh kabel USB. Jadi kalau kabel USB ini biasanya tergantung dari soundcardnya, tapi banyak kok dijual di komputer. Kalau beli baru biasanya sudah disertai dengan kabel USB nya. Oke, nah berikutnya kalau sudah seperti ini, jadi saya anggap ini barang baru, tinggal nanti kita mencolokkan USB ini ke komputer ataupun ke laptop kita masing-masing. Nah dari sini nanti baru kita menjalankan program untuk smart life-nya. Nah tentu apakah ini bisa langsung dipakai? Kalau teman-teman sudah punya software, tinggal kita setting sedikit. Nah tapi kalau teman-teman baru beli, harus install dulu namanya drivernya. Drivernya siapa? Ya drivernya soundcard. Driver itu apa sih? Driver itu istilahnya software yang digunakan untuk mengenalkan si soundcard ini ke komputer supaya ini bisa dibaca oleh si komputer, sehingga perlu driver. Biasanya kalau nanti beli, teman-teman nanti sudah dapat CD atau bawaannya, sehingga nanti teman-teman bisa menginstal di laptop supaya soundcardnya dikenali. Itu yang tahap pertamanya. Nah berikutnya nanti tinggal kita setting di laptopnya. Oke, supaya durasinya tidak panjang, untuk kebutuhan RTA alatnya sebenarnya tidak banyak, dan harga di pasaran sangat bervariatif, mulai dari yang murah sampai yang mahal sekali juga ada. Kembali lagi tergantung kebutuhannya kita masing-masing dan kemampuan kita masing-masing. Yang paling penting itu adalah alat sebagai alat bantu saja, sedangkan kembali ke penggunaannya nanti tetap kembali ke diri kita masing-masing. Kita yang tahu mana yang supaya hasilnya maksimal nanti seperti apa. Tidak harus mahal untuk alat itu. Oke, sampai dengan itu saya cukupkan video untuk alatnya seperti itu. Silahkan teman-teman siapkan dulu alatnya. Yang belum punya mungkin pinjam temannya atau mau beli silahkan. Nah berikutnya saya akan membahas bagaimana setting pertama kali di smart life itu seperti apa. Oke, jangan lupa simak video berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komentar di bawah ketika teman-teman ingin tanya mengenai apakah soundcard, mengenai mikrofon, ataupun berkaitan dengan bidang audio. Silahkan ditanyakan di komentar. Nanti insya Allah pasti saya akan jawab mengenai edisi kali ini. Oke, jangan lupa ditunggu video berikutnya mengenai smart life dan bagaimana cara penggunaannya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.